Materi selanjutnya yaitu reformasi dan falsifikasi hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, pengertian reformasi dan falsifikasi hukum Islam. Reformasi artinya pembaruan atau perubahan hukum agar sesuai dengan perkembangan zaman, sedangkan falsifikasi hukum Islam adalah upaya memasukkan ajaran dan aturan hukum Islam ke dalam peraturan resmi negara Indonesia. Lalu, proses reformasi hukum Islam. Reformasi hukum Islam di Indonesia terjadi karena adanya kebutuhan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman. Jadi dulu tuh banyak ulama beranggapan bahwa hukum Islam sudah lengkap sehingga tidak perlu adanya ijtihad baru. Akibatnya umat Islam hanya mengikuti pendapat lama tanpa pembaruan. Namun seiring dengan perkembangan zaman menuntut adanya perubahan. Di Indonesia sendiri, reformasi hukum Islam mulai terlihat sejak lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 dan Komplikasi Hukum Islam tahun 91. Peraturan ini menjadi bukti bahwa hukum Islam mulai diterapkan secara resmi dalam sistem hukum di Indonesia. Lalu ada perubahan Undang-Undang Peradilan. Awalnya hukum keluarga di Indonesia banyak dipengaruhi oleh peninggalan Belanda. Umat Islam belum memiliki lembaga peradilan sendiri untuk menyelesaikan perkara sesuai syariat. Perubahan besar terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang Peradilan Agama, yang mengakui secara resmi wewenang pengadilan agama menangani perkara keluarga umat Islam. Jadi sebelumnya tuh putusan pengadilan agama harus disahkan ke pengadilan negeri. Dengan hadirnya Komplikasi Hukum Islam tahun 91 semakin memperjelas aturan-aturan yang digunakan. Lalu selanjutnya ada Komplikasi Hukum Islam. Komplikasi Hukum Islam adalah kumpulan aturan hukum Islam yang dijadikan pegangan di pengadilan agama. Isinya banyak mengambil dari mazhab Syafi'i, tapi juga menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Beberapa pembaruannya tuh, misalnya yang pertama seperti talik talak. Talik talak adalah janji suami setelah akad nikah untuk tidak menyakiti istrinya. Jika suami melanggar seperti tidak memberi nafkah atau meninggalkan istri berhak menggugat cerai ke pengadilan agama. Lalu yang kedua, harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama pernikahan, baik oleh suami, istri maupun bersama-sama. Jika bercerai, harta ini dibagi adil di antara keduanya. Lalu yang ketiga ada wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah pemberian harta kepada anak angkat atau orang tua angkat, meskipun mereka bukan ahli waris. Di Indonesia, Komplikasi Hukum Islam mengatur bahwa anak angkat dapat menerima warisan melalui wasiat wajibah dengan maksimal sepertiga dari harta orang tua angkatnya. Ini tuh sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan keluarga angkat. Lalu ada poin perkawinan. Perkawinan dalam Islam adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum Islam tentang perkawinan mengalami reformasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti batas usia minimal menikah, pencatatan nikah, perlindungan hak perempuan, dan pembatasan untuk poligami. Lalu poin selanjutnya yaitu wakaf. Wakaf yaitu menyerahkan harta untuk kepentingan umum, seperti membangun masjid atau membantu fakir miskin. Harta wakaf tak boleh dijual, tapi manfaatnya digunakan untuk kebaikan.
Nah, sekarang tuh wakaf juga bisa berupa uang yang dikelola oleh lembaga untuk kebutuhan sosial seperti beasiswa atau layanan kesehatan. Di Indonesia sendiri, wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan bisa dilakukan dengan online. Dengan pengelolaan baik, wakaf berpotensi membantu mengurangi kemiskinan. Lalu yang terakhir ada kewarisan dan zakat. Kita bahas kewarisan dulu. Kewarisan merupakan aturan pembagian harta peninggalan orang yang meninggal kepada ahli waris. Al-Quran telah mengaturnya. Biasanya anak laki-laki mendapat bagian lebih besar karena tanggung jawabnya. Namun, di masyarakat yang modern ini, aturan itu sering diperdebatkan terkait dengan keadilan gender. Karena itu, muncullah reformasi hukum waris, seperti adanya musyawarah antar ahli waris agar pembagiannya tuh lebih adil sesuai dengan kesepakatan keluarga. Lalu yang selanjutnya yaitu zakat. Zakat adalah kewajiban umat Islam untuk berbagi harta kepada yang berhak seperti fakir miskin. Selain ibadah, zakat juga berfungsi mengurangi kemiskinan. Kini sekarang tuh zakat mencakup gaji, usaha, dan simpanan. Di Indonesia, zakat dikelola lembaga resmi seperti Basnas agar lebih tertib dan bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.